Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar penonton semuanya? Semoga diberikan kesehatan semuanya ya, amin. Baik, tamu kita kali ini di podcast Ceux ya guys ya. Kita kedatangan tamu dari Universitas Brawijaya. Nah, dia ini masih mahasiswa aktif, masih menempuh pendidikan S1 di jurusan Teknik Kimia. Nah, sudah kebayangkan gimana tuh kan susahnya proses dari menuju sarjana Teknik Kimia. Udah teknik kimia lagi. Nah, dia ini adalah Adli Alfian. Halo Adli Alfian, apa kabar? Halo, halo. Baik, 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 baik. baik. Gimana Gimana nih? kabarnya nih? Alhamdulillah. Gimana nih pendidikannya nih? Semester 5 ya? Alhamdulillah. Nah, Cukup ruwet ya ini ya. terungkat sepertinya dari mata-mata. Memang mata tidak bisa bohong. Di podcast kali ini ya, kita akan membahas integritas podcast dalam media pembelajaran. Nah, menurut Adli, saya panggilnya Adli ya, kayaknya Bapak kita sepantaran. Nah, Iya, menurut boleh. Adli Adli, aja, Adli. Adli ya, selama Adli melakukan proses pembelajaran ini, eh, apa sih yang Adli gunakan media pembelajarannya? Gitu. Media pembelajaran ya. Kan saya tahun 2020 baru masuk ya di teknik kimia. Dan itu adalah kondisinya online untuk kita semua. Jadi media pembelajaran saat itu yang paling sering saya gunakan yaitu Zoom, terlebih Microsoft, Microsoft Teams, dan juga Google Meet, seperti itu. Oke, Jadi untuk selama kurang lebih 4 semester ya, karena sampai semester 4 itu masih online, dan baru di semester 5 ini saya menggunakan media pembelajaran tatap muka, langsung bertemu dengan dosen, seperti itu. oke. Berarti ini semester 5, semester pertama kali ya Iya, ngerasain bangku kuliah. Begitupun juga saya, Mas. serasa maba kita. Iya, sama-sama sama-sama Gimana? 2020 lulusan Covid. Apalagi saya Iya. semester 5 di UIN. Baru juga Waduh, ngerasain langsung KKN. Masya Allah, memang nikmatnya. Nah, nah, saya sebelum masuk ya, langsung KKN. iya, kan? Saya Pusing, sebelum masuk pusing. KKN. Pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa yang sering digunakan dalam dalam Adli belajar gitu? Yang paling sering? Yang paling sering kalau udah masuk di semester 5 ini, paling sering sih menggunakan uh, di buku ya, catat Ya, catat gitu. Terus terlebih kita biasanya menggunakan PDF yang dikasih oleh dosen, itu kita print, kita jadikan arsip untuk dicoret-coret dan dikerjakan latihan-latihan soal. Dan juga biasa saya menggunakan aplikasi Notion untuk mencatat. Itu merupakan media pembelajaran juga yang efektif lah untuk mencatat materi yang bisa kita tambahkan selain dari materi yang diberikan oleh dosen. hmm, oke, oke, oke. Nah, dari media pembelajaran yang Adli lakukan barusan itu, eh, apa sih? Bukan apa ya? Maksudnya seberapa penting? Seberapa penting media pembelajaran untuk keseluruhan ya? Dalam pandangan Adli sendiri. Seberapa penting? Ya, Kalau kalau selama kuliah offline itu sangat penting ya. Catatan di buku tulis itu sangat penting karena nanti akan menunjang juga kita di ujian seperti ujian tengah semester ataupun ujian praktikum, itu sangat berguna karena nanti kita akan mempelajari yang sudah di apa namanya dikasih oleh dosen dari situ. Beda beda kondisi dengan apabila di semester 1 sampai semester 4 itu kita menggunakan Zoom ya. Biasanya itu kan nanti di record dan itu kita bisa memutar kembali materi apa saja yang sudah dijelaskan oleh dosen. Jadi cukup berbeda lah antara kondisi di offline maupun online. Jadi kita harus adaptif gitu. oke. Berarti di Mas Adli ini memang harus sering-sering mencatat ya? Iya benar, karena rumus-rumusnya itu nggak bakalan di apa ya, nggak bakalan kita ingat kalau kita catat gitu. Ya, memang intinya sih di rumus, guys. Kalau rumus udah nggak inget, wah udah semuanya nggak inget. Nah, apa ya? Ada kendala nggak sih selama penggunaan media yang
Mas Adli tadi lakukan di pas belajar di Universitas Brawijaya sendiri? Media pembelajaran, kendala ya. Ya. Kalau kendala sih sebenarnya lebih ke ngelawan rasa malas aja sih. Rasa malas buat menulis itu kan pasti susah banget ya. Ya, jelas Apalagi jelas. nyimbangin omongan omongan dosen sama yang dikasih ke kita. Itu kan pasti agak cukup susah buat ngejarnya, buat nyatetnya. Jadi kita harus luangin waktu di setelah kelas. Biasanya kita nyatet materi yang udah dikasih gitu. Oke. Nih, di teknik kimia sendiri kan teknik ya. Yang kita tahu, teknik kan pasti banyak begadangnya, banyak ininya. Nah, itu bener nggak sih? Sepengalaman Adli tuh begitu bener nggak? Kalau di teknik kimia sebenarnya begadang nggak terlalu begitu begadang seperti di teknik lain ya. Hmm. Tapi udah sering ngerasain begadang juga buat ngerjain tugas, ngelembur. Karena tugasnya itu biasa dikasih dadakan dan juga nggak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Jadi kita harus begadang. Oke, itu alasannya ya guys ya, kenapa anak-anak teknik suka begadang. Itu guys. Nah, selanjutnya nih. Nah, jika Mas Adli lihat dari perkembangan teknologi, memang nggak bisa dipungkiri ya, teknologi akan selalu berkembang, pasti akan selalu canggih pastinya. Nah, bagaimana sih seharusnya guru-guru ya di Indonesia universal dalam mengembangkan media pembelajaran? Guru-guru secara universal ya, kalau mengembangkan teknologi yang semakin canggih, Ya. menurut saya sih bisa apa ya, di-combine gitu loh antara yang udah pernah kita lalui selama masa-masa online itu kan menurut saya cukup efektif lah karena ada video juga terus ada materi juga yang dikasih jadi kita bisa fleksibel memilih yang mana nih bisa kita milih dua-duanya bisa kita milih salah satu jadi mungkin guru-guru yang di Indonesia ya selain selain mereka itu memberikan materi kita selama di kelas itu mungkin juga bisa memberikan materi yang apa ya materi tambahan di luar itu bisa diupload di platform-platform seperti YouTube ataupun di Instagram mereka karena ada juga dosen yang di teknik kimia UB itu membuat video rekaman YouTube gitu loh jadi beliau membuat video untuk beberapa angkatan jadi angkatan-angkatan yang lalu angkatan-angkatan yang sekarang bisa melihat video yang sudah dipaparkan jadi nggak harus dosen itu masuk kelas ketika sedang berhalangan. Kan biasanya dosen ada yang berhalangan ya, nggak bisa masuk Betul. kelas ya. Nah itu biasanya skip kelas kan, skip materi juga. Mahasiswa seneng. Ya, Mahasiswa seneng. kadang ada yang seneng, ada yang susah. Ya. Karena biasanya beberapa dosen meskipun skip kelas ada jadwal pengganti gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan lagi waktunya gitu. Oh iya, ya, betul. Nah, pendapat Adli tentang adanya podcast. Podcast ini apalagi ya udah di YouTube, di Spotify udah banyak banget. Apalagi sudah banyak-banyak apa ya yang menggunakan media inilah podcast sebagai media pembelajaran ataupun ngobrol-ngobrol sekedar ngobrol biasa dan sebagainya. Nah, gimana pendapat Adli ini? Menurut saya ini ekosistem yang oke ya, karena saya sering juga kan dengerin podcast yang menggunakan bahasa asing gitu. Yeah. Jadi kita bisa belajar juga tentang bahasa asing secara tidak langsung gitu. Dan juga biasa di podcast itu kan orang-orang tuh lebih jadi apa ya? Jadi lebih serius ketika ngobrol nggak sih? Ya, betul. Karena direkam kamera kan. Jadi sisi dalam dari seseorang itu biasanya keluar tuh. Nah, jadi ada poin-poin yang mungkin nggak tersampaikan di kehidupan nyata, tapi tersampaikan di podcast gitu. Lebih itu yang penting nih. Lebih kayak deep talk gitu ya. Kayak ingin tahu lebih dalam seseorang itu gimana sih? Iya benar. Nah, terus lebih jujur ya? Biasanya. Iya, betul. Jika Mas Adli lihat nih ya, kan podcast ini emang udah melalang buana dimanapun, di media sosial manapun. Nah, apa ya? Menurut Adli, kelebihan mendasar
dari platform podcast ini dalam media pembelajaran tentunya? Kelebihan mendasar tentunya karena kita sebagai mahasiswa, selain dapat hiburan dari podcast yang biasanya kocak-kocak gitu ya, itu ada juga ilmu yang bisa kita dapat di situ yang nggak bisa kita dapat kalau misalkan kita harus ketemu langsung sama dia. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di pikiran dia dengan melihat podcast aja gitu. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, bisa belajar bahasa Inggris dalam podcast gitu. Nah, pasti kan semua platform pasti ada kendalanya. Pasti ada kendala pemanfaatan podcast itu sendiri atau yang lainnya. Nah, bagaimana sih seharusnya menurut Adli juga ya mengatasi hal tersebut gimana? Kendala dalam pemanfaatan podcast. Iya, betul. Mungkin bisa saran dari saya ya. Yeah. Kalau ada kendala dalam pemanfaatan podcast, mungkin maksudnya adalah podcast itu tidak memberikan dampak positif gitu ya, lebih ke dampak negatif. Mungkin bisa disadarkan dari pemilik podcast itu sendiri, karena podcast itu kan ajang seseorang memberikan insight kepada orang lain melalui online gitu loh. Jadi mungkin ada yang pengen orang itu sampaikan secara positif, itu harus ada gitu loh. Nggak harus yang berupa main-main aja. Jadi mungkin dari kesadaran orang itu sendiri. Baik, memang dari harus kesadaran diri itu penting guys ya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Adli. Rekomendasi dari Mas Adli untuk guru-guru di Indonesia dalam pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran? Iya, betul. Oke, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, mungkin bisa selain mengajar di kelas, bisa juga membuatkan video. Jadi video-video yang berupa animasi mungkin ya, nggak terlalu ribet, tapi mengena ke kita. Karena biasanya orang-orang tuh belajar dari visual, ya nggak sih? Iya. Nggak dari mendengarkan gitu. Jadi dengan visual yang menarik, visual yang bagus, itu biasanya bisa menarik minat pembelajar untuk belajar lebih giat dan lebih menangkap apa yang dipelajari. Oke, sudah cukup ya guys ya. Inilah podcast Ceux. Sini guys. Mungkin ada kata-kata motivasi atau quotes hari ini dari Mas Adli untuk motivasi dari penonton, untuk penonton. Untuk penonton nih, ya. Motivasi ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Ya. Meskipun Anda tidak berguna. Asik. Ingat guys, tetap semangat, jangan menyerah meskipun Anda tidak berguna. Itulah sekian dari podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga episode podcast ini berlanjut ya guys ya. Dadah semuanya. Oke, siap. Terima kasih Mas Adli. Oke, terima kasih Mas Alan.